Hari yang ditunggu telah tiba. Iring-iringan rebana, orang-orang berlalu lalang. Ibu kembali sibuk karena punya hajatan. Wah, sekarang adiknya nyusul ya, yuk. Ibu diam, tersenyum. Candaan tetangga kadang memang menghibur. Cukup baik untuk menyelingi kesibukannya. Pernikahannya ini lebih mewah dari sebelumnya. Bukan apa-apa, biasanya di Jawa ketika anak bungsu menikah maka akan dilakukan dengan geden-geden alias besar-besaran. Padi-padi berdiri di depan para tamu undangan. Duduk di sana seorang gadis dengan gaun yang anggun berwarna navy dengan luar macam kebaya. Bermotif bunga warna abu-abu membuat kesan tambah cantik sang pemakai. Apalagi gadis itu terlihat dirias sedemikian rupa. Pipinya semakin memerah, alis tebal, bermata indah dengan bibir merah merona. Di sampingnya ada seorang pria berjas hitam dengan celana senada. Tampak gagah, Saki namanya. Dia adalah sang mempelai laki-laki, duduk menatap kerumunan tamu undangan yang menatap sukacita. Beberapa hari lalu, Zaki berniat untuk memajukan pernikahan. Bukan main, persiapannya di pihak Zaki pun lebih matang dibanding keluarga sang mempelai perempuan. Mungkin karena Zaki adalah orang berada. Pesta ini sangat mewah, berbeda suasananya dengan 6 bulan yang lalu, saat dia juga duduk di pelaminan sana. Sorak-sorak kerumunan warga menatap mereka, tersenyum. Ini sungguh berbeda. Jika sekarang gadis itu tersenyum karena pemuda di sampingnya yang menatapnya dengan cinta, dulu dia tersenyum tetapi dalam hati menyimpan lara. Pemuda yang akan menjadi suaminya bahkan tidak mencintainya. Berulang kali mengucapkan akad nikah tetapi tidak bisa. Ada nama seseorang di hati pemuda itu. Hei, siapa perempuan yang tidak sakit? Yang tidak sakit hati dikala menyaksikan sendiri calon suaminya salah mengatakan nama orang lain, bukan calon istrinya di saat akad itu dilaksanakan. Dan hei, lihatlah, mereka berdua sama-sama tersenyum, bahagia, seperti merajut cinta. Namun, apa yang dia rasakan dulu? Hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Malu sudah merembet ke seluruh tubuh. Apa dikata tetangga? Apakah mereka akan berbisik-bisik bahwa sang mempelai laki-laki salah mengucap nama? Fa, tiba-tiba wajah Rauf menyembul menatap wajah Syifa yang kemudian tersenyum. Senyum kecut. Hei, ada apa? Perempuan itu menatap Rauf sekilas. Kemudian kembali melihat pemandangan yang tersaji saat itu. Lautan manusia hura-hura berkumpul Lautan manusia huru-hara berkumpul di suatu tempat bahagia. Tertawa bahagia, tersenyum, kadang memakan makanan ringan di kardus kecil yang diberikan. Kadang juga ada yang menyeruput teh hangat dengan tenang sembari melihat-lihat keadaan sekitar. Kamu tahu 6 bulan lalu, bukankah kita juga sama-sama berada di sini? Kini Syifa menatap Rauf. Lelakinya hanya menatap, tidak menjawab sepatah kata pun. Lama sekali acaranya. Teman-teman Zaki mengajak khotbah. Ada pula yang bertegur sama dengan mereka. Tepat pembawa acara mengakhiri dengan hamdalah. Beberapa orang pergi, ada pula yang masih asyik-asyik berfoto dengan pengantin. Ibu, bapak, Syifa, Rauf, dan keluarga ikut menyalami tamu undangan yang undur diri. Kadang tertawa, berjabat tangan dengan ibu, berkata jika lama tidak bertemu. Tradisi Jawa masih dilaksanakan, tetapi beberapa ada yang diubah. Misal, sang pengantin perempuan memakai jilbab sebagai pengganti konde. Hanya hitungan puluhan menit, tamu undangan tak tersisa. Wajah keriput ibu dan bapak terpancar sangat bahagia. Walaupun di lain sisi, hatinya timbul rasa kekecewaan seperti tak siap melepas anak gadisnya. Syifa bangkit dari tempat duduk, berjalan mendekati pelaminan, di belakang Rauf mengikuti. Bukankah menyenangkan menjadi seperti mereka berdua? Duduk di pelaminan dengan dasar cinta, sama-sama melepas senyum satu sama lain, menatap para hadirin dengan sumringah.
Dia menatap Rauf. Suaminya menunduk. Beberapa detik hening. Rauf masih belum mau mendongak. Menatap Syifa, dia seperti tidak bisa berbicara satu kata pun. Syifa menghela napas. Dia tersenyum. Tapi aku bahagia kok. Aku bahagia jika hanya aku saja yang jatuh cinta. Aku tidak keberatan jika memberikan seluruh cintaku padamu. Cintaku ini sudah cukup untuk kita berdua. Jadi kamu tidak perlu memaksakan diri untuk mencintaiku. Memaksa mencintai seseorang itu menyakit. Maaf, ujar Rauf memotong perkataan Syifa. Segera Syifa memutar badan, menatap Rauf yang masih menunduk. Napas lelaki itu teratur. Rambutnya yang pagi tadi memakai pomade kini masih basah. Syifa tersenyum. Tangan mungilnya merangkup kepala Rauf, memaksanya agar menghadap tepat di wajahnya. Hei, mengapa meminta maaf? Karena aku tidak menyukaimu. Aku minta maaf karena saat itu rasa ini belum Jadi telunjuk Syifa menempel di bibir Rauf. Dia kembali tersenyum. Bukankah berkali-kali aku bilang, jika cintaku saja sudah cukup untuk kita berdua. Kamu tidak perlu memaksa untuk mencintaiku. Sebegitu besarnya cintaku padamu. Jadi berhenti membodohi perasaanmu sendiri, oke? Aku tidak akan pernah marah jika tahu fakta bahwa kamu tidak mencintaiku. Mata perempuan itu berkaca, pelupuknya sedikit berat. Beberapa air mata menunggu di sana untuk keluar. Dia menatap bola mata seseorang di depannya. Mata hitam legam itu penuh dengan kedamaian. Candu sekali, ingin selalu menatap mata indah itu. Sedetik, air mata itu menetes. Dia tidak bisa menahan lebih lama. Mereka berontak, terdesak oleh air mata lain yang terus keluar. Rauf menyeka air mata Syifa, kemudian memeluknya erat-erat. Dadanya bergetar hebat. Hatinya dipenuhi rasa sesak. Itu dulu, aku dulu bahkan membencimu. Tapi lihatlah diriku yang sekarang. Rasa itu perlahan tumbuh di dadaku. Kamu adalah orang yang mendorong rasa itu muncul begitu saja di hatiku. Dan hei, bisakah kamu mendengar bagaimana akhir-akhir ini jantungku berdetak hanya dengan melihatmu? Akhirnya tangisnya pecah juga. Dia terisak menangis haru. Sedang Rauf tersenyum melepaskan pelukan kedua. Kemudian menatap cinta sang istri. Apa kamu tidak malu menangis di depan banyak orang yang sedang berlalu lalang seperti ini? Rauf tertawa. Wajah Syifa cemberut. Dia menatap Rauf bete, kuadrat atau bahkan kubik. Kamu jahat, suka buat orang menangis, katanya. Napas Syifa tersengal, matanya memerah karena habis menangis. Memangnya aku kenapa? Kamu pintar meluluhkan hati, dan aku tidak pernah berhasil mengatasinya. Itu yang aku tangiskan sekarang. Melihat wanitanya yang menangis seperti anak kecil, dia terkekeh. Tangan kekarnya mengusap lembut jilbabnya. Sejurus kemudian mencubit hidungnya. Sudah, jangan menangis, nanti bedaknya luntur, canda Rauf yang celakanya malah membuat sang istri merasa disindir. Jadi menurutmu aku pakai riasan yang bukan tahan air gitu? Rauf cepat-cepat menggeleng. Menurutku, tanpa riasan pun wajahmu tetap cantik kok. Tapi aku suka wajahmu yang tidak pakai riasan sih. Soalnya aku tidak suka cowok. Aku tidak suka cowok lain melihatnya. Pakai kalau di depanku saja, oke? Syifa belum menjawab. Dia masih menatap sebal Rauf. Ayo masuk ke rumah. Syifa menggeleng. Dahi Rauf mengerut seolah tengah bertanya, kenapa? Gendong, kata Syifa manja. Rauf menepuk dahi, tertawa pelan melihat istrinya yang menggembungkan pipi seperti anak kecil, membuatnya ingin segera mencubit kalau sampai rumah nanti. Dasar manja. Syifa tetap diam, punggung suaminya sangat nyaman. Bersambung.